Rendahnya kepuasan publik terhadap Jokowi JK diikuti oleh rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja menteri di Kabinet Kerja. Ini tingkat kepuasan publik terhadap para menteri yang paling tinggi adalah Susi Pujiastuti. Berdasarkan survei di Indobarometer mendapatkan posisi 24,1, kemudian di Populi Center 31,3. Kemudian ada Khofifah Indar Parawansa di Populi Center mendapatkan 8,2%, Anies Baswedan di Indobarometer mendapatkan 3,9% dan di Populi Center 6%. Puan Maharani di Indobarometer mendapatkan 3,4% dan kemudian Populi Center 3,3%. Kemudian ada di baris berikutnya adalah Ignatius Jonan yang berdasarkan survei di Populi Center mendapatkan tingkat kepuasan publik 1,7. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden, ini rendah ya Mas Niko? Ya, rendah, betul. Tapi karena masyarakat juga tidak begitu tahu sebenarnya kinerja menteri itu udah apa saja yang sudah dilakukan dan segala macam. Kecuali memang ada seperti Bu Susi itu dengan kebijakan untuk penenggelaman kapal, membereskan misalnya illegal fishing dan segala macam itu terasa. Oh, dan ini kemudian ada semacam gebrakan begitu banyak begitu ya. Tapi kalau presiden itu memang menjadi center of attention sehingga masyarakat lebih mudah untuk memberikan penilaian apakah presiden memilih orang yang benar atau tidak. Apakah presiden membuat statement yang benar atau tidak, yang sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Apakah presiden mengeluarkan keputusan yang sensitif terhadap keadaan masyarakat atau tidak. Itu saya kira masyarakat jauh lebih paham, ada lebih well informed. Tapi kalau menteri itu banyak sekali yang agak susah ya. Kadang kita nggak ngerti apa yang dikerjakan, oke. Gitu. Iya. Namanya aja kita nggak tahu. Ya. Siapa Menristek misalnya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah dengar apa-apanya. Saya sempat terpikir begini, kalau tingkat kepuasan terhadap kabinetnya rendah, berarti salah pilih menteri. Ya kan sejak awal memang kita lihat dan banyak pihak yang melihat kabinet ini tidak promising. Iya. Kira-kira begitu pada saat itu. Pertama nama-nama juga ini, akhirnya kan beberapa tentu bagus. Saya sebetulnya tidak enak untuk mengutipnya. Kalau kata Rizal Ramli kan, Menteri Jokowi ini KW2, KW3. Tapi maksudnya saya ingin mengutip itu aja. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa mungkin sebagian memang harus dipikir ulang ya, untuk lihat itu. Karena ya antara liability ya. Karena semula kan dibilang lu tidak perlu, tidak akan bagi-bagi jatah. Tapi toh pada akhirnya harus realistis juga. Tidak ada pilihan. Dibagilah jatah ya. tadi. Maka kita pun tidak tahu siapa Menristek itu. Tadi pertanyaan Mas Kristian, ya, saya juga tidak. Tadi sebetulnya cuma nyambung sama Mas Sambasi tadi bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini dijadikan presiden, tetapi seakan-akan harus ikut kemauan partai pendukung. Mereka lupa bahwa mereka memang ada jasa mendukung, tapi dia presiden rakyat Indonesia. Dan sandaran daripada Pak Jokowi sebagai sistem presidensial ini, sandarannya adalah rakyat dan publik. Tidak usah lagi bersandar kepada partai-partai itu sebetulnya. Nah, oleh karena dia memang tadi bahwa sandaran kepada publik juga belum begitu kokoh, apalagi dalam negosiasi kabinet, ya itu bagaimana kerasnya ngomongan daripada si ketua-ketua umum partai aja diterima saja. Apakah dia cocok dengan tugas apa enggak itu urusan belakang. Tapi kan ini balik lagi ke posisi yang tadi gitu. Dari awal ketika sebelum dilantik sekalipun kita sudah tahu konstelasinya akan seperti apa. Not necessarily, Mbak Nuno. Karena ini kata kuncinya hasil kompromi politik. Jadi ada orang-orang yang dikehendaki oleh presiden sebagai menteri batal. Ada orang-orang yang tidak dia kehendaki masuk. Harus diterima. Harus diterima. Di sini kuncinya kegagalan Pak Presiden itu di sini. Harusnya waktu itu dia hanya memberikan contoh nih ya. Contohnya, oke, partai A saya kasih ya jatah 4 deh. Tapi nama dari dia. Oke, Wapres saya kasih kamu 2 deh. Oke, nama dari dia mana sih maksudnya? Kenapa? Nama dari dia siapa? Namanya dari Pak Presiden. Oh, dari Pak Presiden. Karena kan kita ingin menguatkan sistem presidensial. Iya, memang jadi betul. Mestinya begitu kalau menurut saya. Itulah kegagalan Jokowi. Kalau menurut saya. Saya kira ada satu faktor lagi yang sangat mendasar yang terkait dengan masalah ini, yaitu kegagalan dari partai pendukung tadi untuk mendefinisikan kepentingan mereka. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita tanya deh, PDIP atau Nasdem atau apa sih yang sebenarnya mau mereka lakukan dengan kekuasaan yang sudah dipegang ini. Saya kira pasti nggak ada kata yang sepakat nih, beda-beda nih. Sehingga kemudian muncul yang di permukaan, misalnya PDIP merasa beberapa politisnya bilang, oh jatah kita kurang. Setelah dihitung sebenarnya
sebenarnya itu yang kemudian, katanya yang asli PDIP hanya 4, tapi yang tidak asli yang didukung atau yang direkomendasikan oleh ketua umum itu ada 6. Jadi harusnya udah lebih. Iya, itu setelah jatahnya kurang, kemudian ribut sendiri mereka. Ribut sendiri. Tidak kebagian. Lalu ada apa kan Jokowi ini? Wah, pakai hak angket aja. Kan begitu. Bukan gitu, Mas. Ceritanya kan begini katanya ya. Kepada Ibu Mega, Bu, ini ada 7 tempat nih. Ibu hanya kasih, udahlah cukup 4. Jadi 3-nya tidak usah. Itu disebut sebagai sebuah kerelaan yang luar biasa dari Ibu Mega. Itu menurut beberapa informasi dari orang yang paling dekat pada proses itu. Tapi soal kembali ke penyusunan menteri tadi, memang ada beberapa hal yang unik, Mas. Ada bahkan teman yang sekarang jadi menteri merasa, saya dulu berpikir saya mungkin ditempatkan di menteri pembangunan desa gitu. Ternyata di sebuah kementerian yang begitu besar, partai memberi seseorang lalu kemudian tempatnya ditentukan oleh presiden. Dan itu kaget loh. Kok di tempat ini? Saya dulu berpikir ya menteri pemberantasan kemiskinan lah. Gitu. Karena sudah gitu. susah cari tempat makanya ditaruh aja gitu. Kalau Mbak Nunung, kalau Jokowi waktu itu berhasil melakukan dikte ya terhadap kabinet, dia akan kuat sekarang. Karena rakyat di atas di belakang dia. Ini maunya presiden, mari kita dukung. Sempat terpikir tadinya adalah dari manapun tetapi dirijennya penting gitu untuk mengomandoi sekian menteri yang berbagai jenis dari berbagai macam tapi masalah asal. dalam konteks politik sekarang ini seorang dirijen itu bukan seorang yang bisa memiliki kontrol yang ketat karena ya span of control-nya itu sangat terbatas. Sekarang ada 34 menteri, bagaimana bisa istilahnya menjadi dirijen bagi 34 ini? Masing-masing mereka mungkin sudah punya bos-bos sendiri juga yang selalu mereka konsultasikan kalau mau bikin keputusan dan segala macam. Dan kita harus ingat bahwa center of power itu sekarang nggak terpusat di presiden, tapi ada juga yang merapat ke wakil presiden karena merasa kalau presiden jatuh, wakil presiden yang akan mengambil alih. Ada juga yang di Teguh Umar, ada juga yang di DPR, ada juga yang di tempat partai lain. Tadi Niko mengatakan tidak ada sebenarnya platform yang otentik secara bersama-sama diputuskan ini kita serahkan kepada Jokowi untuk dilaksanakan. Betul. Kita dukung yang benar, kita kritisi yang tidak benar. Kan mestinya begitu. Tidak ada semua. Yang ada terus terang aja self interest semua. Wah, sudah punya menteri Jaksa Agung atau Menko Polkam segala macam apa itu kan itu kapling-kapling mereka yang kemudian agenda-agenda kasarnya agenda ketua umum. Inilah menurut saya yang harus sekarang ini mereka menurut saya harus sadar bahwa kalau kemudian juga Jokowi itu gagal 5 tahun lagi, itu yang nanti akan menuai badannya itu PDIP, itu Nasdem, itu Hanura, itu PKB. Lebih baik mereka bersatu saja, ya kan? Untuk apa? Untuk kita sukses, sukses semua. Kita yang akan mundur. Tapi kalau sekarang sudah mulai berebut segala macam komisaris apa itu menurut saya akan rontok nanti. Sementara ekspektasi masyarakat waktu kampanye apa? Coba kita ingat lagi deh soal kabinet yang ramping, kabinet profesional, kabinet kerja, yang kalau bisa sedikit dari partai politik. Nah ini ekspektasi masyarakat. Sekarang masyarakat merasa pada hal yang jauh sekali berbeda. Dan tambah lagi Mas, kemudian ketua partai mengatakan itu menteri urusan presiden. Iya kan begitu kan ngomongnya, misalkan begitu. Tapi juga dia nginjek kaki juga kira-kira begitu. Tapi kan retorikanya begitu ngomongnya. Mas Niko sama Pak Kris mengatakan partai pendukungnya juga tidak bisa merumuskan apa maunya. Itu hal mendasar buat saya. Kalau tidak bisa dirumuskan apa maunya, saya rasa memang benar statement. Kalau kita lihat ya, kalau mau kan sebetulnya kita masih mau main jangka panjang. Nasdem akan mau besar 2019. PDIP harus tetap nomor 1. Partai-partai pendukung. Ya udahlah, dukung aja gitu. Kalau awalnya adalah kabinet kerja, maka berilah orang-orang terbaik yang betul-betul bisa kerja, mampu. Itu baru aset bagi presiden. Kalau tidak jadi liabilities, bahkan ribut kiri kanan. Jangan presiden dan partai pendukung mesti duduk lagi kemudian bicara lagi. Mau seperti apa? Saya rasa sebentar lagi mereka akan duduk lagi tuh untuk begini. Saya kira definisi kepentingan partai ya. Pertama ya, bagaimana bisa masuk melalui akses untuk pendanaan, ya. Yang kedua ya pilkada. Jadi, tapi asal tahu aja Mbak, kalau KIH tidak sulit mendukung Jokowi akan menolak kepada KMP, itu pasti. Mas Niko? Ya itu saya kira dinamika politik yang sangat mungkin terjadi karena politik di Indonesia ini sangat cair, fluid itu ya. Dan sekali lagi ini hanya menjelaskan bahwa di politik nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang ada kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sama bisa bersekutu. Kalau kondisinya seperti ini terus, tingkat kepuasannya pasti akan turun terus ini kan? Ya, saya kira tingkat kepuasan akan turun sedikit ya nanti, tapi ketika hasil pembangunan dan hasil kerja itu mulai dirasakan oleh masyarakat, nanti juga akan naik. Jadi akan rebound. Reboundnya kapan? Menurut survei kita,
itu ada sekitar yang 10% bilang sudah mulai terasa perubahan. Ada yang bilang 1 tahun itu 6%, ada yang bilang 2 tahun sekitar 18% bilang 2 tahun terasa perubahannya. Nah, bayangkan kalau dalam 3 tahun ke depan kemudian proyek besar-besar infrastruktur, pembangunan swasembada pangan dan segala macam itu benar-benar selesai, 3 tahun ya mungkin bisa naik lagi tinggi. Sangat dalam tinggi. bahasa Jokowi sendiri ketika saya interview di Istana Bogor, tunggu katanya 6 bulan lagi, atau kalau kita sudah jalankan proyek-proyek yang kita bangun, APBN sudah mengucur, APBN. Kira-kira gitu. Oke, Mas Niko terima kasih sudah hadir di The Headlines ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.